Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Siti Ruqoyah dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sudut dan jarak antara dua bidang rata. Untuk memenuhi salah satu mata kuliah Geometri Analitik dengan dosen pengampu Ibu Sumarni, MPD. Langsung saja kita ke materi sudut dan jarak antara dua bidang rata. Sudut antara dua bidang rata adalah sudut antara vektor-vektor normalnya. Misalkan, bidang-bidang P1 ekuivalen A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0. Dan P2 ekuivalen A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Maka vektor normalnya adalah vektor normal N1 sama dengan A1, B1, C1, dan vektor normal N2 yaitu A2, B2, C2. Sudut antara dua bidang rata adalah cos theta sama dengan vektor normal 1 dikali vektor normal 2 dibagi nilai mutlak dari vektor normal 1 dikali nilai mutlak dari vektor normal 2, di mana vektor normal 1 yaitu A1, B1, C1, dan di mana vektor normal 2 yaitu A2, B2, C2. Jadi, A1, B1, C1 dikali A2, B2, C2 dibagi nilai mutlak dari vektor normal 1 yaitu akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat, dan nilai mutlak dari vektor normal 2 yaitu A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Jadi, cos theta adalah A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 dibagi akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali akar dari A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Contoh yaitu ada masalah 6.1. Tentukan sudut antara bidang 2X ditambah 2Y ditambah 2Z ditambah 8 sama dengan 0, dan X ditambah Y ditambah 2Z ditambah 5 sama dengan 0. Yaitu, untuk menyelesaikan masalah di atas, kita tentukan dulu vektor normal bidang rata. Misalkan kita P1 ekuivalen 2X ditambah 2Y ditambah 2Z ditambah 8 sama dengan 0, maka vektor normal satunya yaitu 2,2, dan P2 ekuivalen X ditambah Y ditambah Z ditambah 5 sama dengan 0, maka vektor normal 2-nya yaitu 1,1,1. Jadi, sudut antara dua bidang tersebut adalah cos theta sama dengan vektor normal 1 dikali vektor normal 2 dibagi nilai mutlak dari vektor normal 1 dikali nilai mutlak dari vektor normal 2, yaitu A1, B1, C1 dikali A2, B2, C2 dibagi akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali akar dari A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Jadi, cos theta adalah
2,2,2 dikali 1,1,1 dibagi akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Yaitu hasilnya yaitu 2 dikali 1, 2, ditambah 2 dikali 1, 2, ditambah 2 dikali 1, 2, dibagi 2 akar 3 dikali akar 3, yaitu hasilnya 6/6. Jadi, cos theta adalah 1, maka tetanya adalah 0 derajat. Jadi, kita dapat disimpulkan bahwa sudut antara dua buah bidang tersebut adalah 0 derajat. Selanjutnya, kita membahas mengenai kedudukan dua buah bidang rata. Misalkan, P1 ekuivalen A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, dan P2 ekuivalen A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Maka vektor normalnya yaitu N1, vektor normal N1 adalah A1, B1, C1, dan vektor normal N2 yaitu A2, B2, C2. Yang pertama, bila P1 sejajar dengan P2, maka vektor normal N1 sama atau kelipatan dengan vektor normal N2. Berarti vektor normal N1 sama dengan vektor normal N2, maka A1, B1, C1 sama dengan lambda dikali A2, B2, C2, di mana lambda tidak sama dengan 0. Atau dapat juga ditulis dengan A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Di mana A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2, dan C1 sama dengan C2. Selanjutnya, contoh soal pada masalah 6.2. Tentukan persamaan bidang rata yang melalui titik 1, min 2, 3, dan sejajar dengan bidang rata X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 0. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kita dapat menggunakan persamaan 6, yaitu P ekuivalen A dalam kurung X dikurangi X1 ditambah B dikali dalam kurung Y dikurangi Y1 ditambah C dikali dalam kurung Z dikurangi Z1 sama dengan 0. Kita misalkan dulu bidang ratanya yaitu P ekuivalen A dikali dalam kurung X dikurangi X1 ditambah B dikali dalam kurung Y dikurangi Y1 ditambah C dikali dalam kurung Z dikurangi Z1 sama dengan 0. Maka vektor normal bidang rata tersebut adalah A, B, C, dan P1 ekuivalen X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 0, maka vektor normal N1-nya yaitu 1, min 3, 2. Kita substitusikan titik 1, min 2, 3 ke persamaan 1, yaitu persamaan P ekuivalen A dalam kurung dikali dalam kurung X dikurangi X1 ditambah B dikali dalam kurung Y dikurangi Y1 ditambah C dikali dalam kurung Z dikurangi Z1 sama dengan 0. Yaitu kita mendapatkan hasil yaitu bahwa P ekuivalen A dikali dalam kurung X dikurangi 1 ditambah B dikali dalam kurung Y ditambah 2 ditambah C dikali dalam kurung Z dikurangi 3 sama dengan 0. Karena P sejajar dengan P1, maka A, B, C sama dengan A1, B1, C1, berarti A, B, C sama dengan 1, min 3, 2.
Sehingga kita peroleh suatu persamaan bidang rata dengan mensubstitusikan nilai parameter bidang rata yaitu A sama dengan 1, B-nya yaitu sama dengan min 3, dan C-nya yaitu 2. Sehingga kita dapat P ekuivalen X dikurangi 1 dikurangi 3 dikali dalam kurung Y ditambah 2 ditambah 2 dikali dalam kurung Z dikurangi 3 sama dengan 0. P ekuivalen X dikurangi 1 dikurangi 3Y dikurangi 6 ditambah 2Z dikurangi 6 sama dengan 0. P ekuivalen X dikurangi 3Y ditambah 2Z dikurangi 13 sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan persamaan bidang rata yang melalui titik 1, min 2, 3 dan sejajar dengan bidang rata yaitu X dikurangi 3Y tambah 2Z sama dengan 0 adalah X dikurangi 3Y ditambah 2Z dikurangi 13 sama dengan 0. Selain cara di atas, bisa juga kita mencoba mencari persamaan bidang rata ini dengan menggunakan persamaan bidang rata yang lainnya, yaitu P ekuivalen AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0 dengan mensubstitusikan titik tersebut ke dalam persamaan bidang rata sehingga diperoleh nilai D-nya. Yang kedua, apabila berlaku A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2, C1 sama dengan C2, dan D1 sama dengan D2, maka bidang rata P1 sama dengan P2 itu berimpit. Yang ketiga, bila P1 tegak lurus dengan P2, maka vektor normalnya akan saling tegak lurus. Berarti N1 tegak lurus dengan N1 atau N1 dikali N2 sama dengan 0, sehingga diperoleh suatu persamaan A1 kali A2 ditambah B1 kali B2 ditambah C1 kali C2 sama dengan 0. Selanjutnya kita ke contoh masalah 6.3. Tentukan persamaan bidang rata P yang melalui titik 2,1,2 dan 0,0,0 serta tegak lurus terhadap bidang 2X dikurangi Y ditambah Z ditambah 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu pertama kali kita misalkan persamaan bidang rata P sama dengan P ekuivalen AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, itu persamaan 1 dengan vektor normalnya NP sama dengan A, B, C dan P1 ekuivalen 2X dikurangi Y ditambah Z ditambah 2 sama dengan 0 dengan vektor normal N1 sama dengan 2, min 1,1. Terus langkah selanjutnya kita mensubstitusikan kedua titik yang melalui bidang rata tersebut ke dalam persamaan bidang rata, yaitu P ekuivalen AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, sehingga diperoleh suatu persamaan P ekuivalen 2A ditambah B ditambah 2C ditambah D sama dengan 0, itu persamaan 2, dan P ekuivalen D sama dengan 0, itu persamaan 3. Karena D sama dengan 0, maka persamaan 2 menjadi 2A ditambah B ditambah 2C sama dengan 0. Nah, itu termasuk persamaan 4. Sehingga kita menyatakan bahwa bidang P tegak lurus dengan bidang rata P1, berarti vektor normal NP tegak lurus dengan vektor normal NP1, sehingga NP dikali NP1 sama dengan 0, yaitu A, B, C dikali 2, min 1,1 sama dengan 0, dan 2A dikurangi B ditambah C sama dengan 0, itu persamaan 5. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 4 dan 5, diperoleh dengan nilai A sama dengan 3/2B dan C sama dengan min 2B. Setelah itu kita
substitusikan. Setelah itu kita substitusikan nilai A sama dengan 3/2B, C sama dengan min 2B, dan D sama dengan 0 ke persamaan 1. Maka diperoleh suatu persamaan bidang rata yaitu P ekuivalen 3/2BX ditambah BY dikurangi 2BZ sama dengan 0. Jadi persamaan bidang ratanya yaitu P ekuivalen 3X ditambah 2Y dikurangi 4Z. Selanjutnya kita pada kegiatan 6.2 yaitu jarak sebuah titik dan sebuah bidang rata dan jarak antara dua bidang sejajar. Untuk memperoleh persamaan jarak antara sebuah titik dan sebuah bidang rata tersebut, maka pahami langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, misalkan persamaan bidang rata P1 ekuivalen X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan 0. Dengan P adalah jarak titik O, yaitu di mana titik O itu 0,0,0 ke bidang rata P1 sama dengan 0. Ambil sembarang titik yaitu R, yang di mana R itu X1, Y1, Z1, di mana R tidak merupakan anggota dari P1 sama dengan 0. Yang kedua, untuk menentukan jarak titik R, yaitu X1, Y1, Z1 ke bidang P1 sama dengan 0, dengan cara membuat bidang rata P2 sama dengan 0 melalui titik R, yaitu X1, Y1, Z1 yang sejajar dengan P1 sama dengan 0. Berarti vektor normal antara P1 dan P2 yaitu sama. Maka terlihat pada gambar di bawah ini, yang dimana pada garis merah itu merupakan gambar bidang P1 dan garis biru merupakan bidang dari P2. Ini gambar 6.1 merupakan bidang rata P1 sama dengan 0 sejajar dengan P2 sama dengan 0. Yang ketiga, misalkan D adalah jarak bidang rata P1 sama dengan 0 dengan titik R, yaitu X1, Y1, Z1, maka jarak O yaitu 0,0,0 ke P2 sama dengan 0, maka P plus minus D artinya A jika R X1, Y1, Z1 di mana O yaitu 0,0,0. Di P1 sama dengan 0, maka jarak O 0,0,0 ke P2 sama dengan 0 adalah P dikurangi D. Dan B jika R X1, Y1, Z1 tidak di antara O, yaitu 0,0,0, dan P1 sama dengan 0, maka jarak O, yaitu 0,0,0 ke P2 sama dengan 0, maka P ditambah D. Yang keempat, akibat dari pernyataan nomor 3 tersebut, diperoleh suatu persamaan bidang rata. P2 ekuivalen X cos alpha ditambah Y dikali cos beta ditambah Z dikali cos gamma sama dengan P plus minus D. Karena titik R yaitu X1, Y1, Z1 pada P2 sama dengan 0, berarti terpenuhi persamaan X1 dikali cos alpha ditambah Y1 dikali cos beta ditambah Z1 dikali cos gamma sama dengan P plus minus D, atau plus minus D sama dengan X1 cos alpha ditambah Y1 kali cos beta ditambah Z1 kali cos gamma dikurangi P. Jadi, jarak sebuah titik R yaitu X1, Y1, Z1 ke bidang rata P1 ekuivalen X kali cos alpha ditambah Y dikali cos beta ditambah Z dikali cos gamma sama dengan 0. Maka diperoleh yaitu D sama dengan nilai mutlak dari X1 kali cos alpha ditambah Y1 dikali cos beta ditambah Z1 dikali cos gamma dikurangi P. Langkah yang terakhir yaitu jika P1
ekuivalen AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, maka jarak titik R X1, Y1, Z1 ke P1 sama dengan 0 adalah D sama dengan nilai mutlak dari A dikali X1 ditambah B dikali Y1 ditambah C dikali Z1 ditambah D dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk memahaminya yaitu mari kita analisis persamaan, analisis contoh masalah 6.4, yaitu hitunglah jarak antara bidang rata P ekuivalen 6X dikurangi 3Y ditambah 2Z dikurangi 13 sama dengan 0 dengan titik R, yaitu di mana titik R ini 7,3,4. Untuk menyelesaikan persoalan di atas, kita menggunakan persamaan 15, yaitu di mana persamaan 15 ini yaitu D sama dengan nilai mutlak dari A dikali X1 ditambah B dikali Y1 ditambah C dikali Z1 ditambah D dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Substitusikan nilai A, B, C, dan titik R ke dalam persamaan tersebut sehingga diperoleh maka D sama dengan 6 dikali 7 dikurangi 3 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 dikurangi 13 dibagi akar dari 6 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. D sama dengan nilai mutlak dari 28 dibagi akar dari 49. D sama dengan nilai mutlak dari 28 per 7, yaitu 4. Jadi, jarak titik R 7,3,4 ke bidang rata P ekuivalen 6X dikurangi 3Y ditambah 2Z dikurangi 13 sama dengan 0 adalah 4. Sedangkan untuk menentukan jarak antara dua bidang rata yang sejajar, yaitu dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, misalkan P1 ekuivalen A1 dikali X ditambah B1 dikali Y ditambah C1 dikali Z ditambah D1 sama dengan 0, dan P1 ekuivalen A2 dikali X ditambah B2 dikali Y ditambah C2 dikali Z ditambah D2 sama dengan 0. Yang kedua yaitu, jika bidang rata P1 sejajar dengan bidang rata P2, maka jarak antara P1 sama dengan 0 dan P2 sama dengan 0 dapat dihitung dengan cara mencari sebuah titik pada P1 sama dengan 0. Misalkan, titiknya adalah R, yang dimana titik R ini yaitu 0,0,Z. Kemudian kita dapat menghitung jarak titik R 0,0,Z ke bidang rata P2 sama dengan 0. Yang ketiga, begitupun juga sebaliknya, jika kita ingin mencari sebuah titik pada P2 sama dengan 0, misalkan titiknya adalah P. Titik P ini yaitu X dikurangi 0, titik P ini yaitu X, 0,0. Kemudian dapat menghitung jarak titik P X, 0,0 ke bidang rata P1 sama dengan 0. Yang keempat yaitu jarak titik R 0,0,Z ke bidang rata P2 sama dengan 0, dan jarak titik P yaitu X, 0,0 ke bidang rata P1 sama dengan 0, maka memiliki jarak yang sama karena kedua bidang rata tersebut adalah sejajar. Selanjutnya kita contoh masalah 6.5. Hitunglah jarak antara bidang rata P ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4 dan bidang rata W ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang pertama, kita buktikan apakah kedua bidang rata tersebut sejajar atau tidak.
Yang pertama, syarat dari bidang rata P sejajar dengan W adalah memiliki vektor normal yang sama atau NP sama dengan NW. Maka perhatikan vektor normal kedua bidang rata, yaitu NP sama dengan 1,1,1 dan NW sama dengan 1,1,1. Karena NP sama dengan NW berarti P sejajar dengan W. Yang kedua, kita ambil sembarang titik pada bidang rata W, yaitu R, di mana R ini yaitu 0, Y, 0, dan kita substitusikan titik tersebut ke bidang rata W, sehingga kita peroleh nilai Y sama dengan 10. Jadi titik R yaitu 0,10,0. Yang ketiga, kemudian kita cari titik R, yaitu 0,10,0 ke bidang rata P ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 0, sama dengan 4. Ke bidang rata P ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4 dengan menggunakan persamaan 19, yaitu di mana persamaan 19 ini yaitu D sama dengan nilai mutlak dari A dikali X1 ditambah B dikali Y1 ditambah C dikali Z1 ditambah D dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Substitusikan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1, dan D sama dengan 4. X1 sama dengan 0, Y1 sama dengan 10, dan Z1 sama dengan 0. Ke persamaan D tersebut, itu dapat didapatkan D sama dengan nilai mutlak dari 1 dikali 0, ditambah 1 dikali 10, ditambah 1 dikali 0 dikurangi 4 dibagi akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Maka D sama dengan nilai mutlak dari 6 per akar 3. Maka D sama dengan 2 akar 3. Jadi, jarak antara bidang rata P ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4, dan bidang rata W ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10 adalah 2 akar 3. Selanjutnya kita membahas kegiatan 6.3, yaitu garis lurus sebagai perpotongan dua bidang rata. Di dalam ilmu ukur analitik ruang, garis lurus dinyatakan sebagai perpotongan dua buah bidang rata P yang tidak sejajar, dan dapat pula menyatakan suatu garis lurus sebagai perpotongan sebarang dua bidang rata yang melalui garis lurus tersebut. Nah, gimana sih cara mengubah bentuk persamaan garis lurus dari perpotongan dua buah bidang rata P ke bentuk umum? Maka perhatikan uraian berikut ini. Yang pertama, kita misalkan garis lurus G adalah perpotongan dua buah bidang rata P1 ekuivalen A1 kali X ditambah B1 dikali Y ditambah C1 dikali Z tambah D1 sama dengan 0, dan P2 ekuivalen A2 dikali X ditambah B2 dikali Y ditambah C2 dikali Z ditambah D2 sama dengan 0, seperti pada terlihat gambar berikut yaitu. Nah, garis G yaitu merupakan garis perpotongan antara dua buah bidang rata, yaitu yang dimana perpotongan antara P1 sama dengan 0 pada sebelah kiri dan P2 sama dengan 0 pada di sebelah kanan. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kita dapat membentuk persamaan garis lurus G dapat ditulis menjadi G ekuivalen dari P1 dan P2, maka P1-nya yaitu ekuivalen dari A1 dikali X ditambah B1 dikali Y ditambah C1 dikali Z ditambah D1 sama dengan 0, dan P2 ekuivalen
A2 dikali X ditambah B2 dikali Y ditambah C2 dikali Z sama ditambah D2 sama dengan 0. Yang kedua, untuk menentukan vektor arah dari garis lurus perpotongan dua buah bidang rata, maka perhatikan gambar berikut. Nah, G ini juga merupakan perpotongannya nih, antara P1 sama dengan 0 dan P2 sama dengan 0, dan vektor normal N2 dan vektor normal N1. Langkah yang ketiga yaitu, dari gambar di atas terlihat bahwa vektor normal bidang rata adalah N1 sama dengan A1, B1, C1, dan N2 sama dengan A2, B2, C2. Jelas bahwa N1 kali N2 sama dengan A merupakan vektor arah dari garis G adalah P sama dengan A, B, C sama dengan matriks 3 kali 3 yaitu I, A1, A2, J, B1, B2, K, C1, C2. Dan kita lakukan determinasi, yaitu nilai mutlak dari B1, B2, C1, C2 dikali nilai mutlak dari C1, C2, A1, A2 dikali nilai mutlak dari A1, A2, B1, B2. Dan untuk mempermudah mengingat persamaan tersebut, kita dapat ditulis menjadi A1, A2, B1, B2, C1, C2, dan dikali kolom ke-1 dan kolom kedua, yaitu A1, A2, B1, B2, di mana A itu yaitu B1, B2, C1, C2, dan B itu yaitu C1, C2, A1, A2, dan C yaitu A1, A2, B1, B2. Yang keempat, untuk mengubah persamaan P1 sama dengan 0 sama dengan P2, yaitu P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 0, menjadi bentuk persamaan umum garis lurus, yaitu X dikurangi X1 dibagi A sama dengan Y dikurangi Y1 dibagi B sama dengan Z dikurangi Z1 dibagi C. Dan untuk menentukan koordinat titik X1, Y1, Z1. Yang kelima, untuk menentukan koordinat titik X1, Y1, Z1, kita ambil sembarang titik pada garis lurus. Biasanya titik yang diambil adalah titik potong dengan bidang berkoordinat. Misalnya, pada bidang X, Y, maka Z sama dengan 0. Diperoleh persamaan A1 dikali X ditambah B1 dikali Y ditambah D1 sama dengan 0, dan X2 dikali A2 dikali X ditambah B2 dikali Y ditambah D2 sama dengan 0. Langkah yang terakhir, untuk mencari X dan Y dari persamaan di atas, maka kita menggunakan determinan atau dengan cara eliminasi dan substitusi. Jika persamaan di atas diselesaikan dengan cara determinasi, dapat dilakukan dengan cara X sama dengan matriks dari min D1, min D2, B1, B2 dibagi nilai matriks dari A1, A2, B1, B2, dan Y sama dengan matriks dari A1, A2, min D1, min D2 dibagi nilai matriks dari A1, A2, B1, B2. Jadi kita diperoleh titik R, yaitu X, Y, 0. Contoh masalah 6.6. Persamaan X min 2Y ditambah Z sama dengan 1, dan 3X dikurangi Y ditambah 5Z sama dengan 8 adalah persamaan garis lurus yang merupakan perpotongan bidang-bidang X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 1, dan 3X dikurangi Y ditambah 5Z sama dengan 8. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pertama-tama kita cari dulu vektor arah dari persamaan X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 1, dan 3X dikurangi Y ditambah 5Z sama dengan 8 adalah
1, 3, min 2, min 1, 1, 5, dan kita tambahkan kolom 1 dan kolom 2 yaitu 1, 3, dan min 1, min 2, min 1. Nah, di mana nilai A-nya itu yaitu vektor dari min 2, min 1, 1, 5, dan didapat determinannya yaitu min 9, B-nya yaitu 1, 5, 1, 3, dan didapat determinannya 2, C-nya yaitu 1, 3, min 2, min 1, dan determinannya adalah 5. Jadi vektor arah garis lurus adalah min 9,2,5. Nah, sekarang kita cari titik R, yaitu di mana titik R itu yaitu X1, Y1, Z1 dengan cara determinan. Ambil Z sama dengan 0, maka diperoleh suatu persamaan X dikurangi 2Y sama dengan 1. Dan 3X dikurangi Y sama dengan 8. Maka X-nya yaitu matriks dari 1, 8, min 2, min 1 dibagi matriks dari 1, 3, min 2, min 1, dan determinan dari 1, 8, min 2, min 1 itu yaitu 15, dan determinan dari 1, 3, min 2, min 1 itu 5, maka 15 dibagi 5 sama dengan 3, dan Y-nya sama dengan matriks dari 1, 3, 1, 8 dibagi matriks dari 1, 3, min 2, min 1, dan determinan dari 1, 3, 1, 8 itu yaitu 5, dan nilai determinan dari 1, 3, min 2, min 1 itu 5, maka 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi, titik yang melalui garis lurus tersebut merupakan perpotongan kedua buah bidang rata Pi1 dan Pi2 adalah 3,1,0, sehingga diperoleh persamaan garis lurus adalah X, Y, Z sama dengan 3,1,0 ditambah lambda dikali min 9,2,5. Selanjutnya kita pada kegiatan 6.4, yaitu berkas bidang rata dan jaringan bidang rata. Nah, untuk memperoleh persamaan berkas bidang rata dan jaringan bidang rata, maka kita perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, misalkan ada dua buah bidang rata, Pi1 ekuivalen A1 dikali X ditambah B1 dikali Y ditambah C1 dikali Z ditambah D1 sama dengan 0, berpotongan dengan Pi2 ekuivalen A2 dikali X ditambah B2 dikali Y ditambah C2 dikali Z ditambah D2 sama dengan 0, maka perpotongannya berbentuk garis lurus seperti yang terlihat pada gambar yang di bawah ini. Nah, garis merah itu yaitu garis potong antara Pi1 dan Pi2, di mana Pi2 itu sebelah kiri dan Pi1 itu di sebelah kanan. Nah, gambar tersebut yaitu merupakan perpotongan dua buah bidang rata. Dan yang kedua yaitu setiap titik pada garis potong tersebut akan memenuhi persamaan lambda 1 dikali P1 ditambah lambda 2 dikali P2 sama dengan 0, di mana lambda 1 dan lambda 2 adalah parameter. Persamaan di atas merupakan himpunan bidang-bidang yang melalui garis potong lambda 1 dan lambda 2 bila lambda 1 tidak sama dengan 0, sehingga kita dapat ditulis menjadi Pi1 ditambah lambda 2 dibagi lambda 1 dikali Pi2 sama dengan 0. P1 sama dengan lambda, Pi2 sama P1 ditambah lambda dikali P2 sama dengan 0. Jadi, persamaan berkas bidang melalui garis potong antara bidang rata P1 sama dengan 0 dan P2 sama dengan 0 adalah P1 ditambah lambda dikali P2 sama dengan 0. Jika bidang rata P1 sama dengan 0, sejajar dengan bidang rata P2 sama dengan 0, maka persamaan berkas bidang rata dapat ditulis menjadi A1 dikali X ditambah B1 dikali Y ditambah C1 dikali Z sama dengan K, atau A2 dikali X ditambah B2 dikali Y ditambah C2 dikali Z sama dengan K. Selanjutnya kita mari ke contoh pada masalah 6.7. Carilah persamaan bidang Pi yang melalui titik
0,0,1 dan melalui garis potong bidang-bidang P2 ekuivalen X tambah Y sama dengan 1 dan P3 ekuivalen X tambah 2Y dikurangi Z sama dengan 1. Maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pertama-tama kita tentukan persamaan bidang rata pi dengan menggunakan persamaan 22, 22 yaitu P ekuivalen P1 ditambah lambda dikali P2 sama dengan 0, maka P ekuivalen yaitu X ditambah dalam kurung X ditambah Y dikurangi 1 ditambah lambda dikali dalam kurung X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 0. Maka ini kita namakan dengan persamaan 1. Dari persamaan 1 kita kelompokkan berdasarkan variabel yang sama seperti X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z, yaitu sehingga P ekuivalen 1 ditambah lambda dikali X ditambah dalam kurung 1 ditambah 2 lambda dikali Y ditambah dalam kurung min 1 min lambda dikali Z sama dengan 0. Karena bidang pi melalui titik 0,0,1, maka kita substitusikan titik tersebut ke persamaan pi ekuivalen X ditambah dalam kurung 1 ditambah 2 lambda dikali Y ditambah dalam kurung min 1 min lambda dikali Z sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai lambdanya yaitu sama dengan min 1. Setelah lambdanya kita peroleh yaitu min 1, kita substitusikan ke persamaan 1. Maka P ekuivalen min Y ditambah Z dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi disimpulkan bahwa persamaan bidang rata P adalah Y dikurangi Z ditambah 1 sama dengan 0. Kenapa Y dikurangi Z ditambah 1 sama dengan 0? Karena pada min Y ditambah Z dikurangi 1 sama dengan 0 itu dikali dengan min 1. Sehingga jadi dapat Y dikurangi Z ditambah 1 sama dengan 0. Sedangkan untuk memperoleh persamaan jaringan bidang rata, maka perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pandang bidang-bidang P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 0, dan P3 sama dengan 0 yang tidak melalui satu garis lurus yang sama atau bukan dalam satu berkas. Seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, gambar ini merupakan perpotongan 3 buah bidang rata. Nah, perpotongannya itu disebut dengan T besar nih yang ini. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu bentuk P1 ditambah lambda dikali P2 ditambah mu kali P3 sama dengan 0 dengan menyatakan kumpulan bidang-bidang yang melalui titik potong ketiga bidang tersebut. Pada gambar sebelumnya, titik potong ketiga T bidang tersebut adalah titik T besar. Dan kumpulan bidang-bidang tersebut disebut dengan jaringan bidang. Selanjutnya kita ke contoh masalah 6.8. Tentukan persamaan bidang rata W yang sejajar dengan bidang P1 ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1 dan melalui titik potong bidang-bidang P2 ekuivalen X sama dengan 3, P3 ekuivalen Y sama dengan 4, dan P4 ekuivalen Z sama dengan 0. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita misalkan persamaan bidang rata W ekuivalen P2 ditambah lambda dikali P3 ditambah mu dikali P4 sama dengan 0. Substitusikan ketiga bidang rata tersebut ke persamaan W, yaitu W ekuivalen P2 ditambah lambda dikali P3 ditambah mu dikali P4 sama dengan 0, sehingga diperoleh suatu persamaan W sama dengan X dikurangi 3 ditambah lambda dikali dalam kurung Y dikurangi 4 ditambah mu dikali dalam kurung Z dikurangi 0 sama dengan 0. Maka W ekuivalen X ditambah lambda dikali Y ditambah mu dikali Z dikurangi 3 dikurangi 4 dikali lambda sama dengan 0. Ini kita namakan dengan persamaan 1.
Karena bidang rata W sejajar dengan bidang rata P1 ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1, maka vektor normal bidang rata W sama dengan vektor normal bidang rata P1, yaitu 1, lambda, mu, sama dengan 1,1,1. Sehingga kita peroleh nilai lambda sama dengan 1 dan mu sama dengan 1. Nilai lambda sama dengan 1 dan mu sama dengan 1 tersebut kita substitusikan lagi ke persamaan 1 menjadi W ekuivalen X ditambah Y ditambah Z dikurangi 3 dikurangi 4 sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan persamaan bidang rata W adalah X ditambah Y ditambah Z dikurangi 7 sama dengan 0. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.